Hai guys, di video kali ini ada yang tahu nggak aku mau membahas tentang apa? Nah, jadi aku mau membahas tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya, akan tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal tersebut merupakan sebagai akibat dari era globalisasi. Yang kedua, bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan untuk menekan negara lain. Dan ini contohnya. Yang ketiga, bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi yakni sebagai berikut. A. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang B. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menambahkan modalnya di Indonesia. C. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Akibatnya timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Yang selanjutnya, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, dan lain sebagainya. Lalu yang E, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. 1. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Yang kedua, ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi yakni sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme. Dan yang terakhir, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Segitu dulu ya dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!